Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita. Hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam rangka resepsi hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-72 dengan mengusung tema Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan berbasis bukti. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang telah kita lewati bersama. Yang kedua, doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IBI. Yang keempat, laporan ketua panitia. Yang kelima, sambutan. Yang keenam, menyanyikan lagu Mars IBI. Yang ketujuh, pemberian hadiah atau bingkisan untuk sesepuh bidan. Yang kedelapan, prosesi pemotongan kue. Yang kesembilan, doa. Dan yang terakhir, yang ke-10, penutup dan ramah tamah. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Selvi Sirenden SPA. Kepada beliau dipersilakan. Dalam rangkaian acara resepsi ulang tahun kebidanan yang ke-72 di saat ini, kita akan awali dalam doa. Saya akan memimpin doa dalam ajaran Kristen Protestan dan yang lainnya menyesuaikan sesuai dengan ajarannya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami ucapkan kepada Ibu Pendeta yang telah membawakan doa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IBI. Hadirin, acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia.
Kepada Ibu Ketua dipersilakan. Para tamu dan undangan yang saya hormati, perkenankan saya untuk melaporkan kegiatan HUT IBI ke-72. Tema HUT IBI ke-72 yaitu satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berbasis bukti. Adapun kegiatan yang telah kami lakukan dalam rangka HUT IBI ke-72 ini yaitu kegiatan bakti sosial pemasangan implan gratis yang diselenggarakan pada beberapa tempat, diantaranya pada tanggal 8 Juni 2023 bertempat di Puskesmas Nabire Kota dengan jumlah akseptor 18 orang. Pada tanggal 10 Juni 2023 bertempat di Balai Desa Legari dengan jumlah akseptor sebanyak 26 orang. Di Aula BKKBN pada tanggal 14 Juni dengan jumlah akseptor 33 orang. Di Puskesmas Wanggarsari pada tanggal 14 Juni jumlah akseptor 31 orang. Kegiatan yang kedua adalah anjang sana kepada bidan-bidan senior atau sesepuh. Yang ketiga, ziarah ke makam bidan yang telah wafat. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari 1. Swadaya anggota IBI Kabupaten Nabire. Yang kedua, bantuan dari para donatur. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada 1. Ketua IBI Kabupaten Nabire yang selalu memberikan support dan dukungannya. Yang kedua, kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Yang ketiga, rekan-rekan panitia yang telah bekerja sama dengan begitu hebatnya. Yang keempat, anggota IBI Kabupaten Nabire. Yang kelima, para donatur, yaitu Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah, Bapak Direktur RSUD Kabupaten Nabire, Bapak Kepala Cabang Bank Papua Cabang Nabire, Bapak Kepala Cabang Bank Papua KCU Jayapura, Organisasi Profesi IAKMI, Organisasi Profesi Persagi, Organisasi Profesi IDI, Pimpinan Klinik Larasati, Pimpinan Klinik Dewi Laksmi, dan Kepala Puskesmas Yaro. Kiranya Tuhan Sang Pemilik Hidup dan Berkat yang akan membalas semua jasa baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Panitia. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua IBI Cabang Kabupaten Nabire. Waktu dan tempat disilakan. Dapat melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Ikatan Bidan Indonesia dan Hari Bidan Internasional IDM tahun 2023. Sebagai suatu organisasi profesi, Ikatan Bidan Indonesia telah memiliki pengalaman dan capaian keberhasilan dalam melayani dan mengayomi bidan di Indonesia. Usia 72 tahun merupakan usia yang matang dan telah menghasilkan milestone atau tongkat sejarah yang perlu diperkuat dalam menyongsong masa depan yang penuh harapan dan tantangan. Hadirin yang saya hormati, bidan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan, untuk mewujudkan hak perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi perempuan, termasuk keluarga berencana serta bayi dan balita.
Bidan sebagai tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab menjalin kemitraan dengan perempuan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkelanjutan. Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, yaitu 305 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data tersebut, maka rata-rata terdapat 2 perempuan meninggal dalam tiap jam yang disebabkan karena komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Kematian ibu menyebabkan dampak berantai terhadap kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesehatan keluarga dan masyarakat. Seorang bayi yang lahir dari ibu yang meninggal saat melahirkan memiliki ketahanan hidup yang rendah, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kematian bayi, serta berdampak terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, angka kematian ibu menjadi indikator penting untuk menilai kondisi status kesehatan, akses dan kualitas layanan kesehatan, pemberdayaan perempuan, populasi, dan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan profesional yang strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan esensial pelayanan KIA, KB, dan KESPRO. Ruang lingkup asuhan kebidanan meliputi asuhan prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan nifas. Kesehatan reproduksi perempuan, keluarga, berencana, bayi dan balita, pemantauan kebutuhan tumbuh kembang pada 1000 hari pertama kehidupan sebagai golden period untuk mencegah stunting dan membangun kualitas generasi masa depan. Asuhan kebidanan diberikan secara berkesinambungan dengan memberdayakan perempuan dan keluarga serta masyarakat. Berdasarkan data Rivaskes tahun 2019, jumlah tempat praktik mandiri bidan (TPMB) merupakan praktik swasta murni yang dijalankan oleh bidan sebanyak 36.996 yang tersebar di seluruh Indonesia (PPIB). Selain itu, terdapat 45.875 bidan di desa dari sekitar 83.931 desa. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 55% desa yang masih memiliki bidan desa. Keberadaan TPMB dan bidan desa berkontribusi dalam memperluas dan mendekatkan akses layanan ibu dan anak hingga ke desa perifer di Indonesia. Hal ini menegaskan peran penting bidan dalam sistem kesehatan, khususnya dalam rangka pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas di Indonesia. Hal ini terbukti dengan tingginya jumlah perempuan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh bidan. Antara lain, pelayanan ANC dilakukan oleh bidan 85% dan 41% diantaranya di TPMB. Pertolongan persalinan oleh bidan 62,7%, 29% ditolong oleh TPMB, serta pelayanan kontrasepsi keluarga berencana 76,5%, di mana 54,6% layanan tersebut dilakukan di TPMB. Hadirin yang kami hormati dan teman sejawat yang kami cintai, dengan kecintaan terhadap profesi kita ini, marilah bersama-sama kita jaga, kita rawat, kita tumbuh kembangkan IBI menjadi organisasi yang bermartabat, diakui secara nasional dan juga internasional. Selamat merayakan HUT ke-72 IBI dan IDM tahun 2023. Sukses bidan, sukses IBI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Juni tahun 2023,
Dr. Emi Nur Jasmin MKes, Ketua Umum PPIB. Terima kasih. Duka cita atas meninggalnya suami dari bidan Ranting Nabire. Kami turut berduka cita, semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih, shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Kita berikan aplaus. Sukses IBI. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya sambutan yang kedua diberikan waktu kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire untuk waktunya disilakan. Direktur Rumah Sakit Dr. Sayori, Ibu Pendeta yang terhormat, Ibu Dunia, Ibu Ketua IDI, dokter, dan semua tamu undangan yang kami hormati, Kepala BKKBN Pak Bigo Meya. Terima kasih karena bisa menghadiri Hari Bidan yang ke-72 ya. Kalau tidak salah, bidan ini sudah dari sononya Indonesia merdeka sudah dibentuk. Kemudian para bidan-bidan yang terhormat, bidan-bidan yang tangguh, bidan-bidan yang sangat aduhai. Saya bangga karena banyak bidan itu sebagian besar kami seangkatan. Dari perawat mereka beralih ke bidan. Baik, saya tidak terlalu banyak menyampaikan hal-hal berhubungan dengan sambutan. Di daerah terpencil yang susah untuk guru masuk, tapi pasti ada bidan. Ini bidan ini profesinya hanya satu, tapi diberi tanggung jawab yang sangat dahsyat, teman-teman. Dan bidan ini kita tidak bisa lagi untuk mengkomplain mereka terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional maupun lokal, karena bidan ini mempunyai sepak terjang yang sangat dahsyat, sangat membantu banyak masyarakat di kampung-kampung. Hari ini dengan adanya HUT bidan ini, saya mau sampaikan bahwa dari tahun 1951 bulan Juni tanggal 24 ya, tercetusnya bidan di Indonesia. Sampai dengan hari ini dihitung-hitung 72 tahun usia bidan di Indonesia. Berarti kita sudah matang betul ya. Kita matang, kita tidak perlu ini. Nah, tadi saya dengar sambutan itu disampaikan bahwa berbagai macam kelulusan bidan dengan metode yang berbeda atau dengan kemampuan yang berbeda. Dulu kalau Ibu Tina Ente, Emma Rumadas yang meninggal, Mama Rumai Kewi, Ibu Veronica, terus ya itu ada Ibu Berta Apan sama Mama Tindoran. Saya ini mereka toki saya punya tangan pakai korentan. Saya karena saya lihat Pak Yunasa sudah gemetar begini. Kau lihat apa? Kau itu bersihkan ibu itu baik-baik. Karena senior saya yang ada duduk sana. Coba Ibu Tina berdiri dulu. Tina Ente. Kakak ini diam-diam tapi dia juga pedis. Kakak perempuan ini. Mereka melatih kami. Karena dulu bidan belum bisa tersebar di pesisir dan juga di daerah pedalaman. Silakan duduk kakak.
mereka ajar kami. Kepala dinas tegaskan harus ajar perawat, bidan perawat untuk mereka bisa harus tolong partus. Angkatan kami dibagi, sebagian harus ke Biak untuk sekolah bidan, sebagian harus bertugas, tapi kami sudah dilatih. Di lapangan kami tolong partus. Begitu kami lihat ada yang aborsi, kami tidak gerakan Johnson bawa ke kota. Ada yang sampai fatal di jalan. Nah, angkatan kami sukses. Nanti tanya Ibu Yupenia Mote, tanya teman-teman senior lainnya, bagus mereka kerja. Ada Dunia Saduari, seangkatan macam Pak Mareku, Ibu Yupenia, ke bawah itu mereka kami baku tahu. Tapi tujuan saya baik, bukan berniat buruk, supaya kita tetap bergandeng tangan, kita maju, bidan tetap solid, bidan tetap jaya, dan bidan tetap eksis di pelataran negeri Papua ini. Demikian, atas perhatian saya menyampaikan terima kasih. Pengabdiannya selama ini menjadi bagian dari bidan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi. Mari kita persilakan bagi ketua. Izin ibu-ibu, bidan-bidan sesepuh kami, bidan senior, jangan dilihat dari harganya ibu, tapi bentuk cinta dan penghargaan kami atas dedikasi bidan-bidan yang senior. Begitu banyak ilmu pengetahuan kepada kami. Terima kasih yang tak terhingga atas apa yang telah bidan-bidan berikan kepada kami. Semoga ke depan Mama selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan berbahagia bersama anak cucu di rumah. Terima kasih. Ya, gaya bebas. Ya, kepal tangan di kepala ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kembali ke tempat. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus. Lebih semangat. Terima kasih. Sekian lama tak berjumpa, jadi harus melepaskan rindu.
mengukuhkan hari lahirnya pada tanggal 24 Juni 1951 dalam konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta yang merupakan prakarsa bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Pada tanggal 15 Oktober 1954, IBI diakui sah sebagai organisasi yang berbadan hukum dan terdaftar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada tahun 1956, IBI diterima sebagai anggota ICM, International Conference of Leaders, dan Kongres ICM kedua yang diselenggarakan di Bali tahun 2020. Kongres ICM ke-31 bulan Juni 2017 di Toronto, Kanada, yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Emi Nurjasmi MKes, yang terpilih sebagai Koordinator ICM Asia Pasifik periode 2013-2018. Demikian sejarah singkat Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Bersama-sama tiup. Juga tepuk tangan. Sekarang juga. Oke, baik, Ibu Ketua. Pemotongan kue pertama dipersembahkan untuk Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi dari mewakili pemerintah daerah. Kami mengharapkan dukungannya. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Baik, tepuk tangan. Kue kedua akan dipersembahkan untuk perwakilan bidan sesepuh kami, Bidan Tin Suharti Rengkana. Juga. Tepuk tangan. Kue ketiga akan dipersembahkan untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire atas dukungannya selama ini kepada bidan-bidan di Kabupaten Nabire. Jangan berkecil hati dengan Bapak yang mungkin kelihatan keras dan tegas, tapi memang itu sudah karakter ya. Jadi kita harus paham, tapi Bapak itu tetap baik dan selalu memberikan semangat dan support buat bidan-bidan Nabire. Kue yang keempat dipersembahkan untuk Ibu Bidan Sondang yang tahun ini memasuki masa purna bakti. Tetapi bagi bidan tidak ada kata pensiun, tetap berkarya ke depannya bersama-sama kami dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi. Terima kasih. Dengan demikian pemberian kue dari kami. Dengan doa makan sekaligus.
waktu dan tempat disilakan. Akan menutup rangkaian acara ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya akan memimpin doa akhir syukur ini melalui acara Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan berkenankan bagi kami. Untuk para tamu undangan, sedangkan yang di sebelah kanan saya untuk para bidan semuanya. Sebelum kita menyantap berkat, ada informasi yang akan kita dengarkan bersama dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi. Saya mewakili pemerintah Provinsi Papua Tengah mengucapkan selamat HUT bagi bidan yang ke-72, lebih khusus yang kami banggakan Ikatan Bidan di Wilayah Pago, dan lebih khusus yang kami cintai bidan di Kabupaten Bidan. Baik, ini hanya masukan terkait dengan tadi kata sambutan dari Ketua IBI dan juga dari Bapak Kadinkes. Saya titip pesan ini kepada Bapak Kadinkes, Direktur Rumah Sakit. Kita bangga bahwa Nabire saat ini sudah Provinsi Papua Tengah, menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kalau tahun-tahun lalu kepala dinas di saya, Direktur Rumah Sakit memerahi semua bidan, semua perawat dan semua petugas. Itu luar biasa, dan saya katakan bahwa itu luar biasa. Kenapa sampai luar biasa? Apakah sampai mana bidan A? Apakah saya bisa penuhi kebutuhan bidan A? Apakah hari ini saya bisa taruh uang taksi, uang makan kepada dia? Kan tidak ada. Saya titipkan pesan, tanggal 3 sampai tanggal 6 kami akan rapat kerja daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Maka saya minta data lengkap diusulkan dari pertama, semua jenis layanan yang ada di bidang daerah sangat terpencil itu dimasukkan dalam perencanaan. Fasilitas pelayanan harus kita lengkapi. Yang terakhir, insentif bagi tenaga nakes di seluruh provinsi Papua lama hanya Nabire terendah dan semua. Maka Bapak Direktur dan tenaga medis, para medis sesuai dengan standar yang kita pakai. Bapak Kadinkes juga sama. Jadi ini waktunya untuk kita bicara, karena ini provinsi bukan kira kabupaten. Bagi ibu bidan yang tadi dimarahi kepala dinas, saya mohon ambil hikmahnya, ya. Tetapi besok saya akan keras. Saya lebih rasa tadi saya menitik mata kepada senior saya yang mengajarkan saya perawat dengan fasilas. Maka saya bilang hari ini juga saya tidak kalah dari bidan kalau mendorong persalinan. Kenapa? Di dunia kedokteran yang saya paling suka bekerja hanya mendorong memimpin ibu untuk pastus daripada saya mendorong si orang malaria yang datang dengan komplikasi diare. Jadi luar biasa bidang. Dari Bapak Kadinkes, Bapak Direktur, saya titipkan seluruh staf masa depan mereka dari kita. Kita menetapkan, kita usulkan, karena hari ini tumbuh dan kembang bagi orang asli Papua yang akan habis di atas negeri ini ada di tangan kita semua. Kau boleh berbicara sehebat apapun, tapi yang menentukan 1000 hari kehidupan itu ada di bidan. Kita harus untuk bidan. Yang menentukan 1000 hari saya akan dari apa di berapa puluh tahun ke depan itu ada di bidan. Direncanakan mulai dari adanya hubungan konsultasi antara keduanya, terlambat baik sampai dengan yang sampai dengan usia kehidupan itu. Jadi Nabire kita mulai dengan posyandu percontohan. Ada 2, satu di Kampung Lani dan satu di Kampung Sima. Itu akan menjadi contoh untuk seluruh provinsi Papua Tengah. Itu dua kampung ini 2, dan Pak Kepala Dinas sudah merekomendasi. Saya berharap yang menjadi soal selama ini adalah fasilitas yang kurang dan insentif bagi tenaga yang tidak merata, makanya petugas juga di dalam depan. Saya harap ini kita memimpin Ikatan Bidan Indonesia PBNI
ini dan lain-lain silakan bahas bersama, masih ada waktu 10 hari ke depan untuk mereka. Masukkan kepada Dinas Kesehatan, kepada semua ketua provinsi. Ini yang besok harus diusahakan dari masing-masing pejabat itu. Kita harus lakukan dalam rapat sakit kesehatan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Selamat dan food ini. Sejarah IBI, ada pertanyaan di situ. Tidak berlaku ke panitia ya? Panitia tidak boleh menjawab. Ada susu untuk kolesterol dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat di luar yang ingin membeli, boleh dilihat-lihat, atau ingin cari tahu manfaatnya, boleh nanti di depan ya, ada promosinya di depan. Iya, baik. Ini door prize ini persembahan dari Morenaga. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Tepuk tangan kurang semangat. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Yang berikut pasukan selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya acara ini dengan baik. Juga terima kasih kami ucapkan kepada tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Kami mohon maaf bila ada terdapat salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-72. Semoga IBI Cabang Nabire sebagai tenaga kesehatan terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak terus memperbaiki kualitas layanan dalam menghadapi berbagai tantangan. Pada hari jadi ini ke depan, IBI tetap eksis dengan berbagai kegiatan kemanusiaan. IBI menjadi lebih baik lagi, lebih berkomitmen dan menghargai satu sama lain, juga menjaga kekeluargaan dan mampu menjadi wadah bagi para anggotanya. Terima kasih, selamat siang. Teman-teman dari Ranting ada informasi. Standby 1, 2, 3. Yang 3 ya? 1, 2, 3. Yang 3 ya lagi. 1, 2, 3. Oke. Ranting Nabire tanpa terkecuali. Sudah? Gerakan
Mengapa tiada lagi belayan mesra darimu yang pernah ku rasakan selama kita bersama. Apabila ada salahku, bilanglah terus terang, tak usah kau diamkan, kan membuatku gelisah. Jangan kau ciptakan kemelut dalam hati. Tegakkah kau hianati cinta kita berdua? Katakan saja setulusnya bila hati telah mendua. Bilang saja